warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang penulisan korespondensi dan laporan bisnis. Perkenalkan, nama saya Laila Tuniswa Ramadhani dengan rekan saya Amelia Finanda Mulya Putri. Saya Isnaini Janatunisa. Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis adalah kegiatan surat menyurat yang digunakan sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada pihak lain, baik individu maupun organisasi. Korespondensi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi kesan pertama yang mencerminkan citra dan profesionalisme suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap surat bisnis harus dibuat dengan bahasa yang jelas, sopan, dan sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Konsep surat menyurat. Surat menyurat merupakan bagian penting dalam kegiatan administrasi karena digunakan untuk menyampaikan informasi antar bagian maupun kepada pihak luar. Dengan adanya surat, komunikasi menjadi lebih teratur dan terdokumentasi. Selain itu, surat juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mencerminkan citra pengirim, digunakan untuk meminta atau memberikan informasi maupun tindakan tertentu, serta menjadi bukti tertulis yang bersifat resmi, permanen, dan dapat dijadikan arsip. Dalam menulis surat yang baik, terdapat 3 komponen utama. Pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi tujuan atau alasan penulisan surat. Kedua adalah isi surat, yang menjelaskan informasi atau maksud secara rinci dan jelas. Terakhir adalah penutup, yang berisi harapan, ucapan terima kasih, atau salam penutup sebagai akhir dari surat. Format utama surat. Menurut Joko Purwanto, surat bisnis merupakan media komunikasi tertulis yang digunakan seseorang maupun organisasi untuk menyampaikan pesan bisnis. Dalam penyusunannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti desain dan format surat, penggunaan bahasa yang profesional, penyampaian informasi secara logis, isi yang jelas, adanya unsur persuasif bila diperlukan, serta melakukan pemeriksaan atau koreksi sebelum surat dikirim agar tidak terjadi kesalahan. Perorganisasian surat. Perorganisasian surat bertujuan agar informasi dapat diterima dengan mudah, cepat, dan tepat oleh penerima. Dalam sebuah organisasi, surat dan dokumen biasanya disimpan dalam sistem informasi atau basis data, sehingga lebih mudah dicari saat dibutuhkan. Sistem tersebut memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyimpan data, mengolah atau memanipulasi data, dan menghasilkan atau mencetak data sesuai kebutuhan. Selanjutnya, surat elektronik. Seiring perkembangan teknologi, surat elektronik atau email menjadi salah satu media komunikasi bisnis yang paling banyak digunakan. Melalui email,
Seseorang dapat mengirim pesan, dokumen, gambar, maupun data dengan cepat. Email dapat digunakan untuk komunikasi formal maupun informal, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak luar. Karena berbentuk komunikasi tertulis, penggunaan bahasa yang sopan, jelas, dan profesional tetap harus diperhatikan. Pada slide ini dijelaskan manfaat email menurut Jasmani. Manfaat yang pertama, email efektif untuk keperluan surat menyurat. Karena pesan dapat dikirim dengan cepat tanpa harus menggunakan surat fisik. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien, terutama dalam dunia bisnis. Manfaat yang kedua, email dapat dijadikan sebagai ajang diskusi. Melalui email, beberapa orang dapat saling bertukar pendapat, memberikan tanggapan, atau membahas suatu pekerjaan dalam satu percakapan. Manfaat yang ketiga, email dapat menjadi tempat penyimpanan surat dan pesan dalam jumlah yang banyak. Dengan begitu, pengguna dapat menyimpan arsip komunikasi dan mencarinya kembali dengan mudah ketika dibutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa email menjadi media komunikasi yang cepat, praktis, dan memudahkan penyimpanan dokumen maupun informasi dalam kegiatan bisnis. Korespondensi merupakan komunikasi tertulis yang dilakukan apabila antara komunikator dan komunikan berada pada waktu dan tempat yang berbeda. Korespondensi bisnis juga memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama korespondensi adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima. Selain itu, korespondensi juga digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra kerja, maupun antar pegawai. Tidak hanya sebagai media komunikasi, korespondensi juga berfungsi sebagai bukti tertulis apabila di kemudian hari diperlukan sebagai arsip atau bahan evaluasi. Oleh karena itu, setiap korespondensi bisnis harus disusun dalam bahasa yang sopan, efektif, dan profesional. Ada juga memo. Memo dikenal dengan memorandum, hampir sama dengan surat yang fungsinya untuk memberikan informasi. Beberapa sifat memo diantaranya dibuat untuk menyatakan hal yang mendesak. Penggunaan memo juga dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi khusus. Berikut tujuannya dibuat memo. Yang pertama, sarana transmisi informasi. Yang kedua, pertukaran informasi departemen. Yang ketiga, alat pelaporan. Dan yang keempat, penyampaian rekomendasi. Penulisan laporan bisnis. Laporan merupakan bagian dari aktivitas bisnis secara tertulis, ditujukan untuk internal maupun eksternal. Laporan ditulis untuk berbagai tujuan dan diperuntukkan bagi komunikasi ke atas, namun kebanyakan dilakukan pada komunikasi internal. Nah, ada juga nih pengertian dan jenis laporan bisnis. Street dan PT mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau juga dari lembaga ke lembaga yang lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Berbagai jenis laporan bisnis dapat digolongkan berdasarkan fungsi, subjek, formalitas, frekuensi, jenis, atau penampilan, melaksanakan proyek, dan melaksanakan pertemuan. Dasar-dasar laporan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur faktual didukung oleh angka. Yang kedua, isinya meyakinkan, jelas, dan akurat. Yang ketiga, tidak perlu memasukkan pendapat pribadi. Yang keempat, rekomendasi dan tindak lanjut. Yang kelima, tidak boleh menyimpang dari tujuan yang ditentukan. Secara umum, laporan apapun akan termasuk dalam salah satu dari kategori utama berikut. Yang pertama, ada berorientasi informasi. Yang kedua, berorientasi pada keputusan. Dan yang ketiga, berorientasi penelitian.
Pertimbangkan audiens. Penulisan laporan sangat penting. Pertimbangkan audiens, siapa saja mereka, sudah dijelaskan pada tahap identifikasi informasi. Itu diberikan salah satu hal yang menjadi penting saat menyusun laporan bisnis adalah mengkomunikasikan laporan sesuai dengan signifikasinya bagi pembaca. Berikut pertimbangan bagi pembaca. Yang pertama, siapa dan mengapa laporan harus dibaca. Yang kedua, kebutuhan laporan atas dasar sudut pandang pembaca laporan. Yang ketiga, menyampaikan informasi pada tempat yang diharapkan pembaca. Penulisan proposal. Asal kata proposal yaitu propose, yang berarti mengajukan atau menawarkan ide, gagasan, pemikiran, atau sebuah rencana kerja kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan atau terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Proposal merupakan dokumen yang berisi rencana atau usulan kegiatan maupun usaha yang diajukan kepada pihak lain. Tujuannya adalah memperoleh persetujuan, dukungan, atau kerjasama sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat proposal. Yang pertama, merupakan usulan atau konsep rencana penawaran atau kegiatan yang akan diajukan atau dilaksanakan oleh penyusun proposal. Nah, manfaat yang pertama ini berfungsi untuk menyampaikan ide atau rencana yang ingin dilaksanakan kepada pihak lain. Contohnya, organisasi mahasiswa ingin mengadakan seminar kewirausahaan. Sebelum acara dilaksanakan, panitia harus membuat proposal yang berisi konsep kegiatan, jadwal, anggaran, dan susunan acaranya. Manfaat kedua yaitu memberikan gambaran usulan atau konsep rencana yang akan dilaksanakan atau ditawarkan. Nah, proposal ini menjelaskan secara rinci mengenai tujuan, pelaksanaan, biaya, hingga manfaat dari kegiatannya itu apa. Jadi, pembaca bisa memahami keseluruhan rencana yang dibuat tanpa harus bertanya lagi. Contohnya, jika kita mengajukan proposal usaha kedai kopi, di dalamnya dijelaskan produk yang dijual, target pasarnya, strategi pemasarannya gimana, hingga perkiraan keuntungannya berapa. Dengan begitu, calon investor bisa mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak. Manfaat yang terakhir yaitu meyakinkan pihak sponsor agar memberikan dukungan secara finansial. Nah, ini salah satu manfaat utama proposal, yaitu meyakinkan pihak lain, misalnya sponsor atau investor, agar bersedia memberikan bantuan dana, fasilitas, atau bentuk kerjasama lainnya. Seperti misalnya nih, panitia lomba olahraga mengirim proposal kepada perusahaan. Jika proposal tersebut menarik dan jelas, perusahaan mungkin bersedia menjadi sponsor dan memberikan dana untuk kegiatan tersebut. Setelah mengetahui manfaatnya, berikut adalah tujuan proposal. Yang pertama, menjelaskan agenda dan jadwal yang direncanakan. Nah, proposal dibuat agar pembaca mengetahui kapan kegiatannya dilaksanakan, bagaimana susunan acaranya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pelaksanaannya. Tujuan kedua yaitu mendapatkan dukungan dana dari pihak sponsor. Nah, banyak kegiatan memerlukan biaya, sehingga proposal digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan dana kepada sponsor atau investor. Contohnya, proposal kegiatan bakti sosial dikirim kepada bank atau perusahaan agar mereka bersedia memberikan dana atau bantuan barang. Tujuan yang terakhir yaitu menyampaikan rencana kegiatan yang akan diselenggarakan. Nah, proposal ini menjadi media komunikasi agar semua pihak mengetahui tujuan dan langkah-langkah kegiatan sebelum benar-benar dilaksanakan. Intinya, tujuan proposal adalah proposal dibuat agar suatu rencana dapat dipahami, disetujui, dan memperoleh dukungan sehingga kegiatan atau usaha dapat dilaksanakan dengan baik.
Selanjutnya, struktur proposal. Proposal memerlukan struktur yang jelas agar informasi tersusun secara efektif dan sesuai dengan tujuan penyusunannya. Secara umum, proposal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup, dan terakhir ada lampiran. Meskipun setiap jenis proposal memiliki format yang berbeda, namun struktur dasar ini menjadi pedoman dalam penyusunannya agar informasi tersusun dengan rapi. Contoh struktur proposal. Struktur proposal terbagi menjadi 2. Yang pertama, struktur proposal kegiatan, dan yang kedua, struktur proposal usaha. Kita bahas yang struktur proposal kegiatan terlebih dahulu. Proposal kegiatan adalah proposal yang dibuat untuk mengajukan rencana pelaksanaan suatu kegiatan atau acara. Proposal ini biasanya digunakan oleh organisasi, sekolah, kampus, perusahaan, maupun komunitas ketika akan menyelenggarakan suatu kegiatan dan membutuhkan persetujuan atau dukungan dari pihak lain. Isi proposal kegiatan biasanya berisi ada latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, tema kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan acara, panitia pelaksana, anggaran biaya, serta penutup. Misalnya nih, contoh, ada himpunan mahasiswa yang akan mengadakan seminar digital marketing. Sebelum seminar dilaksanakan, panitia membuat proposal kegiatan yang berisi tujuan seminar, jadwal acara, sumber, anggaran biaya, dan kebutuhan sponsor. Proposal tersebut kemudian dikirim kepada perusahaan atau instansi yang diharapkan menjadi sponsor. Intinya, proposal kegiatan digunakan untuk menjelaskan rencana suatu acara atau kegiatan agar memperoleh izin, persetujuan, maupun dukungan dari pihak lain. Oke, sekarang kita lanjut ke struktur proposal usaha. Proposal usaha ini adalah proposal yang dibuat untuk menawarkan rencana bisnis atau kerjasama usaha kepada calon investor, mitra bisnis, atau lembaga keuangan. Berbeda dengan proposal kegiatan yang hanya berfokus kepada pelaksanaan acaranya. Nah, proposal usaha ini lebih berfokus pada pengembangan bisnis atau keuntungan usahanya. Isi proposal usaha meliputi profil usaha, deskripsi produk atau jasa, target pasar, strategi pemasaran, proses produksi, struktur organisasi, analisis keuntungan, kebutuhan modal, dan rencana pengembangan usaha. Contohnya, ada seseorang yang ingin membuka usaha kedai kopi. Agar mendapatkan modal, ia membuat proposal usaha yang menjelaskan konsep kedai kopi tersebut, menu yang dijual, target pelanggan, strategi promosi, kebutuhan modal, hingga perkiraan keuntungannya berapa. Proposal tersebut kemudian diajukan kepada investor atau bank. Intinya, proposal usaha digunakan untuk menawarkan suatu bisnis agar memperoleh modal, investor, atau kerjasama usaha. Tahap terakhir adalah meninjau daftar tulisan. Proses ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan bahasa, isi, maupun penyampaian pesan. Dengan melakukan penyuntingan, tulisan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan dapat mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.